Baik, Alhamdulillah. Selamat bergabung kawan-kawan, sahabat-sahabat. Kita sudah masuk kajian suluk online gelombang ke-12, pertemuan ke-9 ya, Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat dan salam tercurah bagi setiap keluarga, kerabat, dan sahabat dan umat Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, dulu kalau saya sholawat begitu keluarga Muhammad SAW rasanya sesuatu yang berjarak gitu ya. Oke, saya doakan mereka sampai kemudian saya menemukan hadis riwayat Baihaqi di mana Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa setiap orang yang takwa adalah keluarga Muhammad. Ya, itu berita luar biasa gitu ya. Jadi, keluarga Muhammad. Jadi walaupun tidak blood related mungkin ya, tidak ada hubungan kekerabatan, tapi ketakwaan itu diganjar sebagai sesuatu yang dalam ternyata. Jadi setiap orang yang takwa adalah keluarga Muhammad SAW. Artinya setiap orang sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad itu kan wa ala ali. Jadi keluarganya didoakan. Semoga kalau kita termasuk orang yang takwa, termasuk orang yang kena didoakan oleh muslimat sedunia. Cuma itu syaratnya harus takwa. Apa itu takwa? Nah, itu kembali terus harus jadi perenungan kita semua. Didalami supaya paham betul apa itu takwa. Kapan kita tahu kita bertakwa, apa ciri-cirinya dan lain sebagainya. Ini jelang bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah. Itu karena tiap hari dengar ya, kita waktu SD sebelum buka, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sudah kutetapkan kutiba alaikum bagimu saum seperti halnya ditetapkan, diwajibkan kepada kaum sebelummu, la'allakum tattaqun. Saum yang benar membuat orang menjadi takwa. Maka kita harus cari lagi apa esensi saum. Tidak sekedar menahan hawa nafsu makan ya, syahwat makan, tidak sekedar sekian belas jam tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual, tapi juga kalau marah ditahan, kesel sama orang ditahan. Aku sedang saum. Orang biasanya kalau ada yang bilang nggak benar, kita suka punya tendensi nyolot balik gitu ya. Ketika saum agak ditahan tuh. Kalaupun ada orang yang menzolimi kita, tahan. Kita punya walaupun punya kekuatan misalkan ya, di bulan saum, di bulan Ramadan, biar dia yang bertindak gitu. Coba kita diam aja. Astagfirullah. Sambil istighfar, jangan-jangan nih ketika Allah mengizinkan seseorang menyakiti saya, sedang ada sesuatu di dalam hati saya yang dia sedang runtuhkan. Mungkin egonya, mungkin sombongnya, mungkin ujub ya, kita tidak tahu, Allah Maha tahu. Karena dia treatment ya, tabib yang terbaik buat jiwa kita, buat segenap penyakit hati yang ada dalam diri kita, bahkan hal yang kita tuh tidak tahu. Coba deh di bulan Ramadan terima aja. Terima. Tidak marah, menahan diri, menelan kemarahan itu. Karena ini bulan di mana kita masuk gua, diajak untuk tafakur. Sorry. Ini menjelang musim semi, polennya banyak, lumayan loh, mulai ya. Saya sedikit punya alergi. So, bicara tentang saum,
Di bukunya Futuhat Makkiyah Ibnu Arabi, dalam Fusus Hikam juga ada. Itu dikatakan kenapa saum itu satu-satunya ibadah yang kata Allah yang lain boleh dikasih ke malaikat untuk mencatat, memberi ganjaran. Tapi saum, kata Allah, saum adalah untukku. Wow, there's something special about that. Karena ada elemen penahanan diri di situ, ada elemen seperti nuansa mematikan diri sendiri, ya, mematikan yang tadinya makan itu boleh, cuman not pada saat setelah subuh dan jelang maghrib. Dan ketika kita obey gitu, turut di situ, nurut, Allah melihat. Aku melihat kau, kata Allah, mungkin mematuhi itu. Padahal bisa kan sembunyi-sembunyi. Kalau misalkan suami takut istri gitu ya, mungkin dia sembunyi di mana, di warteg gitu, terus balik lagi pura-pura puasa, bisa. Tapi dia tahu Allah tak maha melihat. Nah, jadi ada sesuatu nuansa kematian dalam tanda kutip, sesuatu yang ditahan di situ. Nah, dalam hidup banyak episode penahanan yang seseorang akan sudah dan sedang alami. Di dalam episode penahanan itu, kita menahan diri untuk tidak terlalu bergembira, gitu ya, dengan cara Allah mengambil hal-hal yang Dia sukai. Itu cara treatment Allah. Pahami bahwa itu cara Allah menumbuhkan pohon jiwa kita. Agar dia berbuah, nanti buahnya itu akan menyalakan qalb dalam hati kita. Tapi kan sakit mengalaminya teh, katanya. Iya. Difitnah mertua misalkan ya. Dimarahin si bos. Kehilangan orang yang dicintai. Nah, hari ini kita akan membahas ya, di episode, masih dalam episode Musa alaihissalam, ada sebuah pertanyaan dari beliau. Jadi dalam riwayat dikatakan Musa bin Imran, ya, Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, di mana aku mencarimu, gitu ya. Kita manusia kan ingin menjangkau dia, tapi kan melihat juga susah, kata Allah Ta'ala, di sini nggak bisa, karena tidak bisa melihat dengan mata jasad ini. Baru bisa melihat nanti kalau udah mati, kayak gitu. Jadi udah pindah ke alam berikutnya. Tapi Allah menjawab begini, carilah aku di sisi orang-orang yang hancur hatinya. Jadi ada sebuah paradoks, ada sebuah rahasia di balik episode seseorang mengalami kedukaan. Orang yang hancur hatinya, you name it lah, broken heart, ya, dikecewakan pasangan misalkan, mungkin pasangan selingkuh misalkan, atau dia menipu, atau meninggal dunia, hancur hatinya karena orang yang disayanginya meninggal dunia, sakit berat, hancur hatinya karena anaknya berbuat begini begitu, gitu. Hancur hatinya karena orang tuanya mengatakan sesuatu yang menyakiti hati. Banyak episode di dalam kehidupan yang membuat orang hancur hati. Ketika orang hancur hatinya, itu dunia seperti gempa rasanya. Sesuatu yang dia susah untuk berpijak. Beberapa orang masuk ke dalam episode depresi, deep blue, gitu ya, because cannot comprehend with it. Simply dia ulang-ulang terus kenapa, rather than moving forward, ya, move on, dia terus mencoba menganalisa kenapa ini bisa terjadi padaku, mencari tahu apa yang salah, apakah bisa diperbaiki, apakah bisa dicegah ke depan dan lain sebagainya. Which is silakan bisa, tapi kadang-kadang
Kadang-kadang all you have to do is jalani itu dan biarkan waktu membasuhnya. Because sometimes there's nothing you can do about it. Yang namanya orang lain kadang-kadang kan kita nggak bisa ubah ya. Kadang-kadang yang kita bisa lakukan istighfar, sujud, sabar menghadapinya dan biarkan barangkali gitu ya. Apa ini ya Allah gitu. Karena adabnya adalah ketika kita tahu Allah tengah menyempitkan kehidupan. Karena ini kalau suluk ya, karena kita bicara tentang kajian suluk. Suluk adalah ilmu ya, cara kita untuk mengamati, merespon kehidupan, selalu melihat dari sisi bahwa Allah hadir di situ. Kita mencoba untuk tidak fasik. Fasik itu melupakan Tuhan. Jadi seolah-olah Allah tidak campur tangan, padahal tidak mungkin. Tidak ada satupun gerak di dunia ini, satu atom pun dia tidak mungkin tidak hadir di situ. Kemudian ketika dia hadir, pasti ada sebuah hikmahnya. Nah, suluk itu gerak untuk mencari ini apa nih yang Allah inginkan. Kadang ya sahabat-sahabat, ngertinya tuh baru berpuluh tahun kemudian. Bayangkan kesabaran yang harus didera oleh seseorang yang harus menunggu puluhan tahun tentang satu jawaban tertentu dalam episodenya. Bukan berarti puluhan tahun itu kemudian jadi sia-sia. Kalau Allah mau bisa aja dibikin sekejap, 1-2 hari hafal gitu atau faham. Tapi dalam puluhan tahun itu ada sebuah quality tertentu, sebuah sifat tertentu, sebuah keagungan, sebuah kebaikan yang muncul dalam dirinya. Pohon kesabaran, pohon kebersyukuran, pohon ilmu, hal-hal itu yang hanya bisa dibayar dengan kesabaran kita mengalami atau menjalani sebuah kehidupan yang kerap kali dalam tekanan. Makanya kata Rasulullah begini, orang-orang pilihan Allah itu senantiasa dalam kondisi tertekan, banyak tekanan, pressure. Pressure tuh gini kayak kontraksi gitu ya. Kontraksi itu kan ototnya meregang. Itu mengakibatkan sebuah pressure. Mirip seperti orang melahirkan, dia harus kontraksi sedemikian rupa supaya si bayinya keluar. Karena kalau dilihat-lihat, memang ini adalah sebuah upaya untuk melahirkan jiwa. Jadi sahabat-sahabat, perjalanan Nabi Musa membawa kaumnya dari bumi lama, bumi Mesir, harus sampai Yerusalem, Darussalam, the Promised Land adalah perjalanan dari bumi lama ya yang dikuasai oleh jasad, yang dunia banget pikirannya, ya, yang semua emosinya hanya tentang dunia, tapi nggak pernah menemukan kebahagiaan sejati karena selalu pusing dengan jumlah followers. Kalau ratingnya turun, gelagapan, misalkan saldo berkurang, khawatir gitu. Ada isu resesi, misalkan ekonomi, harga mahal, semua bikin deg-deg-dug gitu. Jadi manusia itu ya sahabat-sahabat, kalau hatinya bukan Allah yang di sana dicari, mesti senantiasa dalam constant fear sebenarnya. Ketakutan yang selalu, takut begini, takut begitu, takut kehilangan ini, takut kehilangan itu. Dan seluruh upaya kehidupannya adalah untuk menambal-nambal itu. Hedging. Bikinlah dia upaya untuk supaya tidak kekurangan, sikut kiri, sikut kanan, ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, dan lain sebagainya. Tapi sungguh melelahkan. Kita sudah melihat banyak contoh, orang kurang apa gitu ya, tapi ada kehampaan di dalam dirinya. Karena hidup seperti itu melelahkan ya, karena kita bagaimanapun, kita dicipta bukan untuk kehidupan ini, bukan. We are alien in this bumi ini.
Karena entitas kita yang sebenarnya adalah jiwa kita. Nah, makanya suluk adalah sebuah perjalanan untuk mulai mengenal bahwa saya adalah bayangan dari sang jiwa. Bahwa kita harus mulai merasa bahwa jiwa harus hidup. Tapi jiwa tidak akan pernah hidup, dia akan selalu terpuruk kalau senantiasa kita melakukan dosa, sholat tidak tegak, gitu ya, marah-marah terus. Segala penyakit hati dibombardir, dia akan lumpuh. Ketika jiwa lumpuh, dia tidak akan pernah mengenal identitas dirinya dan tidak akan pernah mengenal apa fungsi saya, misi hidup saya di sini apa. Karena itu hidupnya selalu flaky, dia akan terombang-ambing. Lagi musim YouTuber gitu. Dia nggak akan pernah bisa mengenali ada satu pekerjaan, ada satu amal yang ini gue banget gitu. Tapi yang memverifikasi bukan hawa nafsunya. Nah itu suluk. Suluk tuh kemudian the art of tasting, jadi harus merasakan. Ketika kita tidak hanya mengandalkan rasional, ya, mulai kolbnya diaktifasi, sehingga kita mulai mendengarkan kata hati kita. Mari kita lihat tentang ihwal orang yang hancur hatinya. Kenapa di dalam khazanah agama, bahkan dalam Al-Quran sendiri, bicara tentang ini. Ujian tuh bakal ada gitu ya. Sesuatu yang menghancurkan hati kita. Nah, kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi. Lucu nih, waktu saya bikin slide PowerPoint ini, tiba-tiba anak saya si Rumi masuk. Dia bacakan gini, you have to keep breaking your heart until it opens. Rumi katanya, I never said this. Katanya. It's not you, the other Rumi, I said. Jadi, you have to keep breaking your heart. Artinya, ada sesuatu selubung yang menghalangi kolb kita. Itu yang bikin gelap. Itu yang bikin kok bingung terus. Itu yang bikin istikharah, tapi mana petunjuk Allah itu mau kemana? Ihwal membaca petunjuk krusial. Itu kenapa setiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim, sahabat-sahabat. Ihdina itu kan memohon petunjuk, ihdina, memohon huda. Tunjukilah aku kepada siratal mustaqim. Bagaimana bisa tahu petunjuknya kalau kolbnya tidak teraktivasi? Idle. Baterainya mati. Belum dicas. Terus siapa yang bisa membaca ini suratul mustaqim atau belum? Kolb itu. Apa? Contohnya di dalam surat At-Taghabun 64, surat ke-64 ayat 11. Itu Allah Ta'ala berfirman, petunjuk itu ke dalam kolb. Jadi entitas dalam diri kita, nanti di dalam kolb itu ada akal ya. Kolb itu ada di mana? Di jiwa. Jadi kalau bicara tentang manajemen kolb, ya mirip dengan manajemen jiwa lah. Karena kalau jiwanya terpuruk, sama dengan kolb yang rusty, yang berkarat. Dia yang tidak berfungsi. Itu yang dalam surat Al-Quran, di dalam Al-Quran dikatakan, kenapa kamu tidak berakal punya dengan kolbmu gitu ya, punya penglihatan tapi tidak melihat, walaupun pada prakteknya bisa melihat, tapi dikatakan orang yang buta, maksudnya buta hati. Balik lagi ke kolb. Yang orang dikatakan buta hati itu bukan orang yang nggak bisa lihat malaikat gitu ya, bukan, tapi orang yang gini. Ketika kesempitan datang, misalkan nggak punya duit nih, ya, kemudian dia gelisah hatinya. Gimana kita bayar anak-anak sekolah bulan depan? Kegelisahan hati itu, ketakutan, bahkan kepanikan, gimana nih mau nangis-nangis gitu ya, itu buta hati. Dia tidak melihat bahwa Allah tuh menyiapkan, tidak melihat secara fisik, tapi ada sebuah ketenangan hati. Sahabat-sahabat, dalam surat Al-Baqarah,
5 ayat awal tuh dikatakan ikhwal orang bertakwa. Cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman pada yang gaib. Gaib tuh dia tidak lihat. Buat dia, buat Allah ada. Di rekeningnya nggak ada kok uangnya. Tapi dia lebih percaya dengan rezeki yang ada di tangan Allah. Itu ciri takwa. Makanya kata Ibnu Arabi gini, seseorang belum bertakwa sebelum dia mendapatkan rezeki tak terduga. Nah, kita bicara takwa ya. Menjelang puasa nih, Ramadan, kalau mau icip-icip jadi orang takwa, cirinya harus punya pengalaman dalam kehidupan, dapat rezeki tak terduga. Tiba-tiba ada yang ngumrohin. Rezeki itu bukan hanya uang ya, bukan secara materi aja. Secara rasional gitu ya, dia pikir ini susah nih, kayak benang kusut pernikahan saya gitu misalkan, kayaknya udah capek gitu menghadapinya, tapi dia percaya ini di tangan Allah, I'm not gonna give up gitu kan. Sebelum memang Allah memberikan sinyal yang sangat terang, tapi saya serahkan lagi kepada Allah Ta'ala, gimana caranya silahkan, mau itu masalah dengan mertua, orang tua ya, konflik di kantor atau apa. Perhatikan bahwa dalam hidup itu ada banyak hal yang tak terduga. Itu yang membuat kita menjadi tahu bahwa itu bukan dari saya. Itu loh hal tak terduga itu. Kok bisa ya tiba-tiba berubah begitu? Tiba-tiba baik gitu ya. Tiba-tiba berubah pikirannya, alam pikirannya. Pokoknya hal yang tidak terduga, sahabat-sahabat. Itu ciri takwa. Karena pilar takwa adalah tawakal. Jadi kalau mau membangun ketakwaan, bangun ketawakalan kita. Tawakal itu penyandaran kita sepenuhnya 100% sama Allah Ta'ala, mengandalkan 100% sama Allah Ta'ala. Bahkan ya itu harus berjuang ya, karena kita tempting untuk Allah dan juga yang lain. Gitu tuh, suka begitu. Dan Allah Maha Pencemburu. Aku ngandelin Allah, tapi sebenarnya tabungan 10%. Aku ngandelin Allah, tapi dalam hati, ntar siapa tahu nih, ayah mertua suka ngirim duit. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh suka terpeleset tuh. Allah tahu kamu masih ngandalin begitu. Gitu. Oke. Dan dia akan berikan kita kepada ilah-ilah sandaran selain dia. Biasanya begitu. Tidak mudah tawakal 100%. Kita mesti minta sama Allah Ta'ala, ya Allah berikan aku hati yang tawakal kepadamu. Beneran mesti minta. Nggak mudah. Karena manusia itu panikan, gitu ya, lemah. Jadi begitu tahu dalam kondisi sempit, diberi seolah-olah nih ada sesuatu yang bisa membuka itu, langsung diambil. Biasanya begitu. Jarang yang bisa seperti Nabi Ibrahim ya. Beliau kan huswatun hasanah. Jangan bilang, oh itu kan Nabi. Enggak. Ada 2 orang dalam Al-Quran dikatakan uswatun hasanah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, begitu sudah dikelilingi api, yang datang malaikat Jibril, malaikat Muqarrabun. Mau ditolong nggak? Gitu kata. Kalau buat dari engkau tidak. Aku nunggu Allah Ta'ala gitu. Kita kan jangankan malaikat datang gitu ya, apa gitu misalkan pejabat atau orang apa yang kita anggap berkuasa datang pertolongan, langsung senang bersuka cita. Ya bukan tidak boleh menerima pertolongan dari orang, tapi kadang begini, masalah penyandaran hati gitu. Jangan berharap dari orang too much gitu. Dalam arti tawakal kita 100% sama Allah sungguh sebuah challenge yang perlu direnungkan buat kita masing-masing. Jadi itu kenapa kita harus menerima atau belajar menelan pil pahit dalam kehidupan. Kenapa? Karena si kolb itu sudah cenderung
terselubungi oleh banyak waham, kegelapan, the only way to break harus dipecah, dibuka. Dan itu sakit. Derajat sakitnya itu sesuai dengan derajat kemelekatan si itu, si selubung di dalam kolb itu. Semakin dia loose, semakin gampang dibuka. Semakin dia melengket, semakin dikeletekinnya sakit. Saking sudah seperti menyatu. Kalau Al-Quran bahkan menggambarkan hati yang membatu, nauzubillah min dzalik. Bahan bakar neraka katanya. Jadi hatinya udah keras, nauzubillah. Udah berubah, padahal hati itu soft harusnya. It's very soft. Itu kenapa kedukaan terjadi. Kenapa? Karena Allah bukan menghancurkan hati kita, menghancurkan selubungnya. Apa daya ketika selubungnya sedemikian lekat dengan si hati, sakit yang dirasakan. But here's the thing. The best way to heal a broken heart is to give God all the pieces. Ketika episode broken heart itu terjadi, kekecewaan, sedih gitu ya, aduh kok aku diprasangkai begini, kok aku dianggap begini, dan lain sebagainya. Mau marah sama orangnya, tidak menyelesaikan permasalahan. Mau lari dari keadaan, juga tidak menyelesaikan permasalahan. Kita hanya akan membawa luka itu berlari dan tidak pernah sembuh. Bahkan menyisakan dendam mungkin, berkepanjangan. The best way is balik lagi kepada Allah. Ya Allah, ini episode darimu. Hatiku remuk. Pernah ada dialog menarik tuh misalnya, ya Allah katanya engkau memperbaiki hatiku. Mana nih hatiku? I still feel the wounds gitu. Aku masih sakit hati. Terus kata Allah, ya how can I mend your heart? Gimana saya bisa memperbaiki hatimu when you don't give me all the pieces gitu. Maksudnya apa? Give God all the pieces adalah bahwa kita berserah diri, ya Allah. Sadar diri bahwa, atau ya Allah, aku tuh sadar bahwa in the beginning I am not exist, aku nggak ada, dan Kau memberi semua ini, beginilah keadaannya, inilah keadaanku, Engkau maha tahu kondisi hatiku, aku berikan semuanya padamu. Dalam sujud kita yang panjang, dalam sepertiga malam terakhir hanya ada kita sama Allah Ta'ala. Itu waktu-waktu yang sangat ideal untuk kembali bermunajat, membangun itu semua. Dan akan diperbaiki. Suratnya begini, surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengucapkan kami beriman, sementara mereka tidak akan mendapatkan cobaan dan ujian. Jadi, sahabat-sahabat, cobaan dan ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi semua itu adalah bagi pertumbuhan si jiwa. Ya, semua adalah buat kebaikan. Dalam hadis Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda begini, cobaan itu akan senantiasa bersama orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Cobaannya bisa berkaitan dengan dirinya, ya, dibikin sakit, dibikin apalah macam-macam, atau anaknya, gitu, ataupun hartanya, bisa dari sekian sudut. Allah tuh tidak akan kehabisan kasih ujian. Sampai apa? Sampai dia berjumpa dengan Allah Ta'ala tanpa membawa dosa. Dosa itu adalah sebuah keberjarakan dari Allah Ta'ala. Orang yang berdosa, dia tertutup, terzolimi. Menzolimi dirinya sendiri. Kegelapan adalah sebuah jarak dari sebuah cahaya. Ini sebenarnya sebuah ajakan karena Allah ingin berdekatan dengan kita. Ketika seseorang masih berdosa, masih berjarak, dia tarik. Kalau orang itu pilihan ya, dibersihinnya di sini. Pilihannya cuma dua, mau dibersihin sini atau di sana. Sana lebih menyakitkan, di alam nanti nauzubillah min dzalik. Di sini ya senolongsonya sahabat-sahabat ya masih most of us setidaknya di forum ini tidur masih ada di atas ranjang empuk, betul? Makan, minum masih terpenuhi.
Kita mesti merelativasi semuanya lah. Sesengsara-sengsaranya, kalau boleh dikatakan sengsara, padahal sesusah-susahnya kita itu, ujian di sini masih jauh lebih ringan. Murid saya bilang ya, kamu menahan derita 50 tahun, jauh lebih, 50 tahun katakanlah ya, 50 tahun menderita terus, which is nggak pernah tuh menderita-menderitanya ya, masih ada jeda gitu. Dan kayaknya lebih banyak nggak menderitanya dibanding menderitanya. Cuman kadang-kadang kan nilai setitik rusak susu sebelanga hanya karena satu ini kejadian, kayaknya tuh semuanya berat gitu. Selalu begitu. Itu masalah cara berpikir dan emosi yang harus di-manage. Kalaupun 50 tahun meregang sakit gitu ya, menahan kesempitan, duka, tidak ada bandingannya dengan 5 menit saja menahan pembersihan di alam sana. Baik itu barzah maupun akhirat. Karena alam barzah itu adalah neraka atau surga pendahuluan. Jadi buat orang-orang yang tumbuh jiwanya, sudah mulai matang jiwanya, dia akan melihat ujian sebagai sesuatu yang necessary. Karena dia tahu keberjarakan itu bisa setiap saat, hatinya tergelincir. Sahabat tuh dulu pernah begini, nangis ya, kenapa hidup saya enak-enak aja gitu. Begitu. Kita makan nangis karena hidup sempit gitu. Kalau sahabat, mereka takut dibiarkan Allah Ta'ala gitu. Karena ada namanya tajrid gitu, dikasihin, dibuka pintu-pintu dunia, tapi dibiarin. Itu ngeri mereka. Jadi ada sahabat-sahabat yang, kenapa ya aku hidup baik-baik aja, tuh ngeri. Jangan-jangan Allah berpaling dariku, karena aku berpaling darinya gitu, sampai nangis. Begitu dikatakan ada berita, langsung, Pak, anakmu meninggal. Alhamdulillah. Gitu ya. Dia bisa melihat sesuatu hal yang berbeda gitu. Namun untuk orang-orang seperti itu, dunia tuh udah hambar buat mereka. Bukan berarti dunia tidak dipegang ya. Tidak. Seorang sufi itu dunia siang seperti singa gitu kan. Jadi berkecimpung, apapun yang dia pegang profesional. Tapi hati buat Allah Ta'ala. Nah, sebagai penutup presentasi hari ini ada sebuah dialog lain antara Nabi Musa. Ini luar biasa ya, banyak khazanah yang keluar dari Nabi Musa, seorang pecinta Allah yang ulung gitu. Ini dikisahkan oleh Hafiz. Jadi suatu saat dalam perjalanannya untuk beribadah di atas gunung, jadi Nabi Musa itu suka cari tempat yang untuk berkhalwat lah. Jalan jauh gitu untuk beribadah. Tiba-tiba Nabi Musa menjumpai 3 orang dalam perjalanan. Mau sholat gitu mungkin ya. Orang yang pertama adalah seorang soleh. Sedang berdoa, meminta rahmati Allah, ampuni aku, rahmati aku. Ya, dia lihat itu. Orang yang kedua, itu wajahnya tuh sedih, bercucuran air mata. Dia tahu sang Nabi lewat. Terus dia bertanya, ya Allah, ya wahai Musa, nabiku, apakah Allah masih mencintaiku gitu ya. Jadi dia seorang perindu, tapi kadang-kadang dia butuh tanda bahwa Allah masih mencintainya. Jadi dia nangis gitu. Oke, dia catat. Ada seorang soleh, ada seorang perindu. Tapi ada seorang ketiga yang rada aneh. Kayak orangnya tuh kayak mabuk, rambut berantakan gitu mungkin. Begitu lihat Nabi, tahu sang Nabi mau beribadah gitu kan. Artinya mau bicara sama Allah Ta'ala gitu. Mungkin mau sholat buat kita Maya, dia udah nggak. Terus malah dia menghardik gini, hey, nggak sopan tuh sama Nabi. Katakan sama Tuhan, aku udah nggak sanggup lagi. Aku sudah lelah menderita. Sudah selesai urusanku dengannya. Dan dia juga tidak ada urusan sama aku, gitu katanya. Saking marahnya.
Mungkin orang ini banyak menderita dalam kehidupan, dia kecewa gitu ya dengan kehidupan. Begitu Nabi melihat, kita tahu ini 3 macam orang kok di dunia ya. Ada orang yang ibadah, minta gitu. Ada orang yang merindu, ada orang yang marah sama Tuhan. Nah, Musa pun melewati 3 orang itu dengan tenang. Maka ketika beribadah berhadapan sama Allah Ta'ala, ia menceritakan tentang ada orang soleh, ya Allah meminta padamu. Terus Allah menjawab, sesungguhnya rahmatku adalah bagi orang yang soleh itu. Terus Musa bercerita tentang ini ada orang yang sangat merindukanmu, dia bertanya-tanya apakah Tuhan masih mencintaiku atau tidak. Terus Tuhan menjawab, sesungguhnya cintaku bagi hamba itu. Terus Musa udah selesai, nggak cerita tuh orang ketiga. Maka Allah Ta'ala yang bertanya, bagaimana tentang orang yang gila itu, ditanya kan. Kenapa kau tidak menceritakannya? Gitu kata Allah. Terus kata Musa begini, aduh sungkan gitu, hamba tidak berani. Karena si orang itu kan maki-maki gitu. Hamba tidak berani ya Tuhan. Walaupun engkau kan maha mengetahui. Ini jawaban Allah Ta'ala yang sangat menyentuh. Katakan kepadanya Musa. Katakan kepada orang itu ya, bahwa dia, katanya, engkau adalah milikku selamanya. Ya. Sengeyel apapun engkau, gitu kan istilahnya. Sebenci apapun engkau padaku, engkau adalah milikku selamanya. Dan aku tidak pernah meninggalkanmu. Walaupun engkau meninggalkanku, atau tetap bersamamu. Wow. Buat orang yang merasa berdosa banget gitu ya, aduh kayaknya Tuhan udah gak mungkin lagi marah sama Tuhan. Anakku kenapa meninggal? Gitu. Oh, Tuhan gak bener. Seolah akan bilang, I'm yours forever. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Walaupun kamu udah maki-maki aku, melempari aku, mungkin nendang-nendang aku, lo stand by. Cinta itu, that's love. Sekarang sahabat-sahabat, apa? You tell me, gitu kan. Bilang sama Allah. Marahnya kenapa? Ya Allah, aku gak suka kamu ngambil gini. Allah cuma diam gitu, it's okay. I'm yours anyway. Aku milikmu. Dan aku tidak pernah meninggalkanmu. Kamu boleh marah sama aku. Go ahead. But I'm stay. Cinta Allah begitu. Nah, sekarang apa yang bisa kita bayar gitu untuk sekedar berterima kasih. Thank you for staying with me. Rasanya kita at the end of the day cuma malu ya. Aduh ya Allah, aku teh banyak mengeluhnya, banyak buruk sangka padamu, banyak mengeluh, banyak tidak menerima takdir. Dan dia selalu stay gitu sama kita. Isn't that amazing? So let's sink that in. Silakan, kita masih ada waktu sekitar 20 menit untuk sharing session. Ya ini kisah-kisah banyak kan, kalau kita mau gali gitu ya, cintanya Allah Ta'ala tuh luar biasa gitu. Ada satu hadis, ada yang sudah offline, silakan Mbak Indri. You want to share something? Makasih banyak. Jadi nggak kuat, pengen nangis nih. Lagi di kantor padahal. Barusannya ya. Meskipun kita marah sama Allah, gak terima dengan takdir yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi, tapi Allah gak pernah ninggalin kita, guys. Terharu teh. Allah Maha Baik. Jadi kadang kita memang sering sekali suuzon sama Allah ya. It's really hard gitu ya. Ketika Allah uji dengan banyak sekali luka. Tapi padahal kalau kita sadari di balik itu Allah selalu memberi semua kebutuhan kita, mencukupi, tidak kurang. Bahkan saat kita ketakutan,
gimana ini, nanti gimana, besok gimana, ini masalah selesai tidak gitu. Tapi justru pada waktunya semua selesai. Iya. Ya Allah Maha Baik. Allah mau mendengar. Allah mau mendengar. Betul. Makasih banyak Teh. Makasih Alhamdulillah. banyak. Alhamdulillah. Nuhun pisan. Enggak. Assalamualaikum Makanya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya berpikir gini, kenapa ya? Kan ada episode begini. Di alam akhirat itu, alam penyingkapan. Semua episode film orang ditontonin. Itu yang bisa dalam surat Yasin. Yang dibikin lagunya Krisya gitu ya, ketika tangan dan kaki bicara. Kita nggak punya hujah. Semua witness ya, semua saksi kehidupan ngomong. Nah, ini nih ya, aku dipakai begini tanggal sekian, semua ngomong. Kita udah tutup muka dan malu. Ya. Kalau mau itu ini dari sekarang gitu ya Allah, tutupi. Tapi begini, saya pikir gini, kok kan malu ya semua ditonton gitu, semua orang. Tapi makin ada sisi lain dalam melihat itu, yaitu bahwa kita banyak hal yang kita tidak paham kok dengan kehidupan kita sendiri ya. Kita butuh diputar lagi sebenarnya gitu. Nanti Allah jelaskan. Ini loh, nak, gitu ya kalau guru tuh orang tua. Ini loh, nak, waktu itu kamu mengalami ini, mungkin ayahmu meninggal usia segini, kamu masih kecil. This is what happened. Di sisi lain dan kemudian kita akan wow gitu ya. Sekarang Rabbana ma khalaqta hadza batilanya tuh nanti di situ akan bersaksi, nggak ada yang batil. Nggak ada yang batil, nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang tidak ada yang tidak ada hikmah. Itu baru ngertinya kadang nanti. Tapi sahabat-sahabat, ajakan Al-Quran adalah mengajak supaya kita harus dari sekarang pahamnya. Hintnya adalah itu adalah untuk ulil albab. Dikatakan begitu dalam Al-Quran. Ulil albab lah yang bisa bertestimoni mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sekarang tugas kita untuk belajar. Apa itu? Siapa itu ulil albab? Boleh dibuka konkordansinya. Apa itu lub? Ulil albab itu orang yang sudah punya lub. Lub itu adalah akal hati. Nah, kan balik lagi ke hati. Sekarang hatinya kalau masih tertutup, gimana bisa tercahayai oleh akal? Gimana bisa paham bahwa di balik itu adalah sebuah aku dekat gitu. Aku dekat. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah meninggalkan semesta ini, tidak pernah bahkan berkedip. Kan Allah Ta'ala yang ngajarin sama Musa, gini ya, coba kamu pegang cermin, kata Allah Ta'ala. Pegang selama mungkin, sampai malam gitu. Ya, sampai berdiri, ngantuk, lepaslah cermin itu dari tangannya. Cuman ngantuk gini sebentar. Tuh, kata Allah Ta'ala. Kalau aku ngantuk sekejap saja, kamu megang cermin ya. Allah Ta'ala tuh megang semesta alam. Dan tidak hanya alam mulk ini yang terdiri dari, triliunan galaksi, tapi alam malakut, alam jiwa-jiwa, alam orang-orang yang di barzah masih hidup jiwanya. Nenek kita ya, wujud kita ada di sana. Jangan kira udah tidak ada, sahabat-sahabat. Ada alam barzah. Allah cukupi di situ. Alam ruh. Kalau Allah berkedip saja. Nah, jadi kita tuh senantiasa begini loh, ya. Yang kita keluhkan sebagai suatu derita dalam kehidupan itu sungguh sebuah kebodohan kita dalam mengenal bahwa karena kita terlalu microscopic view gitu ya. Coba kalau lihat sesuatu pakai mikroskop, lihat lalat tuh jadi kayak monster, benar nggak? Gitu. Nah, kadang kita mesti punya skill untuk melihat pakai helikopter view kehidupan tuh. See the big picture. Kadang perlu mikroskopik, yes, gitu, untuk meneliti, analisa. Tapi jangan kelamaan. Harus zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Nah, kemampuan untuk itu tuh Allah ajari. Kapan mesti zoom in, kapan mesti zoom out. Wattaqullah wa yu'allimukumullah.
Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Allah akan mengajarimu. Kuncinya kembali lagi ke takwa. Tapi nggak mungkin orang bisa takwa kalau nggak tawakal. Senderannya, pokoknya aku yakin betul Allah beresin. Gimana caranya? Nggak tahu. Beneran nggak tahu. Tapi udah aja, tenang. Nah, kalau kita tenang tuh kan dengan bizikrillah. Kita tahu hidup kita dalam genggaman Allah kok. Kayak gini lah, kita mau naik roller coaster. Kita lihat medannya, tapi kita tahu ada pengaman. Kalau dulu saya di Australia bukan bungee jumping, skydiving ya kan, tandem, tenang ada. Jadi kalau selama kita ada yang megangin, tenang aja. Hidup tuh dipegang sama Allah tuh. Berat, dirasa berat itu bagi yang tidak beriman. Kalau orang beriman ditakar, nggak akan patah. Kalau tidak beriman, Allah nggak ada buat dia. Wow, patah orang itu. Tapi kalau kita lihat dialog ini, coba orang senyebelin apapun ya, sekufur apapun sama Allah Ta'ala, Allah akan selalu bilang, anyway, you are mine forever. Engkau milikku selamanya gitu. Ini kan masalahnya yang ketika membuat Ibrahim alaihissalam suatu saat Mi'raj. Semua nabi-nabi itu pernah ada Mi'rajnya. Dalam pengalaman Mi'raj, sang nabi melihat sebuah umat yang kebangetan dosanya sampai terlontar dari lisan beliau, hancurkan mereka ya Allah, begitu banget sama engkau gitu. Dicatat tuh. Sekian tahun kemudian ketika dia berdoa pengen punya anak, sekali-kalinya punya anak, setelah berapa tahun Allah turunkan petunjuk yang kemudian menjadi kisah latar belakang kurban. Ismail minta dikurbankan. Begitu pisau sudah dekat ke lehernya, dia berteriak kan, memohon, ya Allah ini kan anakku, beneran nih disuruh. Di situ Allah kemudian, ingat nggak dulu waktu kamu Isra Mi'raj, lihat sebuah umat, terus kamu bilang, hancurkan ya Allah. Mereka kan umatku. Gitu kata Allah. Milikku. Sebejat-bejatnya itu milikku. Dicoba Allah tuh bilang begitu. Nggak mau ngancurin. Tapi kita tuh ngancurin kehidupan kita sendiri tuh. Allah tidak pernah bilang, I give up on you. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak mungkin. Kita nggak give up, gimana Allah give up? Nggak mungkin. Uang kita diciptakan untuk keabadian. In the end semua diampuni gitu ya. So sometimes kita yang give up on ourselves. Gitu. Kita yang terlalu cepat menyerah, terlalu cepat menghakimi. Pokoknya menggetarkan lah ini. Silakan, ada yang mau share mungkin pengalaman pribadi dan lain sebagainya. Masih ada waktu, sahabat-sahabat. Mbak Ade, gimana? Sudah terjawab? Makasih Teh, udah terjawab. Alhamdulillah. Tapi jangan nanya ya, nangis nanti. Jadi pengen nanya. What is it? What is it about the topic of broken heart? Jadi pertanyaan. Karena ini topik hari ini pertanyaan dari Mbak Ade nih. Kenapa Teh katanya Musa kan ada pernyataan aku bersama orang yang hancur hatinya. Saya bilang, oh itu pertanyaan Musa sama Allah Ta'ala. Baiklah, karena kita masih bicara tentang Musa, kita bahas hari ini. So this is a tribute to Mbak Ade. Makasih Teh, malu banget Teh. You wanna tell more? Nanti. Jangan sekarang ya Teh. Oke. Makasih. Baik. Alhamdulillah. Itu benar kok, benar Mbak. Setuju. Jadi kita tuh malu gitu.
Malu akhirnya, ya Allah, aku udah banyak teriak-teriak ya, malu aku yang kayak the terrible twos, kalau anak masuk usia 2 tahun ya minta apa gitu nggak dipenuhin tuh wah bisa diguling-guling di tanah di lantai ya kan. Kita yang udah akalnya tinggi, dewasa lihat begitu-gitu doang. Tapi itu tuh kadang kita banget gitu. Acting out gitu. Terus kata Allah, ya Allah masih begitu. Jadi usia mungkin boleh 40-50 tahun, tapi kelakuan, mental bisa kayak toddler. Bisa jadi orang seperti itu. Kenapa? Karena ada sebuah developmental stage yang terhenti. It happens ya. It happens in the psychological world. Ketika dia punya trauma tertentu. Jadi ada suatu aspek di dalam dirinya, dia berhenti di situ. Cannot comprehend. Belum dicerna dengan baik. Yang lain maju, yang lain develop. Tapi kan manusia kompleks. Jadi di sisi tertentu ada yang developmental stage-nya belum tumbuh. Maka kita suka menyaksikan gimana ada orang yang childish buat orang yang paham gitu, misalkan, aku kan pejabat gitu. Minta ingin seeking for attention basically. Seeking for confirmation, seeking for love. Tapi dia terjemahkan love itu dengan sebuah praise gitu ya, pengagungan, pengakuan. Jadi kalau, kamu kok nggak dengerin aku ngomong, dihukum sedemikian rupa, mungkin itu proyeksi dari dia dulu pernah diajak bicara tapi tidak ada hal yang tidak bersambut dan dia belum memahami itu secara utuh. Jadi dia labeli hal itu sebagai sebuah pembangkangan, katakanlah gitu. Kalau tidak selesai. Nah, makanya kita butuh untuk menyelesaikan episode-episode dalam kehidupan. Dan Allah tahu ya, mana duka-duka kita, mana cacat-cacat dalam hati kita, mana trauma-trauma yang masih basah kalau luka tuh. Kalau luka masih basah tuh masih sakit. Dia belum mengering. Masih sakit. Artinya kalau itu masih ada, itu akan menjadi waham. Akan menjadi gangguan dalam bersuluk. Karena kemudian Allah pasti akan menurunkan treatment. Yang namanya ujian tadi pasti ya, suratnya jelas, banyak ayat-ayat tentang ujian. Nah, kita mesti membangun resistensi itu. Bagaimana caranya? Back to basic lagi. Ya, 5 pillars of Islam, jalani, balik lagi. Wudu benerin, sholat benerin, zikir, ya. Bangun dong sepertiga malam terakhir. Ya. Bukan sekedar tahajudnya, sahabat-sahabat. Tahajud itu sebagai sebuah pengantar supaya kita aware gitu ya. Tapi kan kata Rasulullah begini, tafakur sesaat lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Bagus, silahkan boleh tahajud mau berapa rakaat, 2 rakaat, tapi kemudian munajatnya di situ. Bertafakur, aku ini siapa ya Allah? Kenapa aku dapat kayak begini? Aku hendak kemana? Engkau ciptakan aku untuk apa? Gitu. Dan itu harus constant, ditanya. Pertanyaan itu menyiapkan wadah. Nanti air pengetahuan turun ketika wadahnya sudah terbentuk. That's how. Jadi kadang-kadang kegaiban dalam hidup kita nggak mengerti itu jangan dipersepsi sebagai hal yang kegagalan gitu ya, atau bukan. It's part of bersuluk, nggak apa-apa. Nggak tahu jawabannya, nggak apa-apa. Harus biasa dengan kegaiban. Kegaiban tuh gimana kamu bisa memenuhi itu, nggak tahu. Tenang aja, ada Allah gitu. Orang-orang kan mungkin bilang kok begitu, skeptis banget. Enggak, bukan masalah. Kita mau membuktikan Al-Quran itu gitu ya, memang ikhtiarnya sudah mentok, mau gimana lagi. Tapi hati tenang gitu. Nah, sakinah, sahabat-sahabat, itu yang harus menjadi ukuran. Ketenangan atau sakinah itu datang dari Allah. Beda ketenangan yang datang dari hawa nafsu ya, diada-adakan, itu biasanya
gampang hilang seiring dengan fenomena yang ada. Tapi ketenangan dari Allah tak terguncangkan. Mau apapun kondisinya, kok tenang aja ya. Terutama dalam kondisi yang genting, dalam kondisi sempit, bakaran dalam kehidupan. Tapi kok hati tenang. Itu tanda Allah dekat. Sekarang begini, seseorang bertanya ke Rasulullah, bagaimana saya bisa tahu Allah dekat atau tidak sama saya? Caranya kata Rasulullah, ukur bagaimana posisi Allah di dalam hatimu. Itu cerminannya. Kalau kita menempatkan Allah nomor 1, apa-apa tanya Allah, ya itu berarti memang Allah dekat sama kita. Tapi kalau misalkan kita sering melupakan Allah, nauzubillah ya, fasik, apa yang terjadi? Sibuk dulu horizontal. Nanti vertikal yang berikutnya. Lagi sibuk-sibuk ini, soal buktinya begitu azan, dia merasa terusik. Sebentar lagi sibuk. Kagok, 5 menit lagi nih, 5 menit lagi. Berarti Allah bukan prioritas. As simple as that. Karena kalau orang prioritas, dia lihat lu, ternyata aku mau ketemuan Allah nih. Kita ketemuan bos aja udah set timer 15 menit sebelumnya kok. Begitu azan, tinggalin tuh semua. Sebentar. Karena dia tahu, nggak ada yang bisa merombak, repair, merapikan kehidupannya, kecuali dia yang mendatangkan itu semua. Itu akal tuh yang bisa melihat itu. Sehingga, udah aku tinggalin ikhtiarku. Karena aku tahu aku nggak akan mungkin bisa ever menyelesaikan ini. Aku akan menghadap Allah Ta'ala. Setelah sholat, baru kita menyaksikan. Ya, jadi jaga sholat di awal waktu, karena itu adalah amalan yang paling Allah cintai. So back to basic with that. Mari kita renungkan hal ini gitu ya. Dari kisah-kisah dialog dengan Nabi Musa alaihissalam, kita kemudian melihat bagaimana karakter Allah Ta'ala. Dia yang setia, gitu. Setia. Ada lagunya Sherina tuh bagus tuh. Zaman dulu petualangan Sherina. Jadi kalau kehidupan tuh gitu, harus setia. Jadi apa tuh? Begitulah seharusnya gitu. Jalani kehidupan setia, gitu. Setia dan tanpa terpaksa. Itu mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar, lihat segalanya lebih dekat dan kau akan mengerti. So at the end of the day, we need to be able to understand. Semuanya tercipta beautifully. Sahabat-sahabat, whatever faith ya, apapun takdir yang kita jalani sekarang, you are perfectly perfect gitu. Nggak ada yang salah. Kadang cara pandang kita menghadapi itu yang tidak pada tempatnya. Mari kita mengagungkan kehidupan kita, balik lagi sama Allah Ta'ala. Wudhu itu suatu gerak membersihkan, toharoh, mengusap muka, ketika mungkin wajah kita dihadapkan dengan segala sesuatu selain Dia, kita bersihkan. Membersihkan tangan, ketika kita mungkin beramal sesuatu yang tidak ikhlas, bersihkan. Mulut, mungkin kita berkata sesuatu yang menyakiti Dia atau tidak pas, bersihkan. Kita hadapi Dia, menghadap kepada Allah Ta'ala dengan sebuah kerinduan, sebuah pengagungan bahwa aku di sini. Dan ingat, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita and never will be. So, mari kita jalani kehidupan kembali dengan sukacita, dengan penuh kebersyukuran, apapun kondisinya, sahabat-sahabat.
bersyukur itu satu-satunya cara supaya kita meraih kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat kajian hari ini. Mohon maaf jika ada yang tidak pas. Semoga insya Allah minggu depan kita masih ada waktu, ada jatah usia untuk bersilaturahmi kembali. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Mbak Ade, Mbak Eli, Mbak Evi. Itu ya. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.